Welcome back otakumania dimanapun kalian berada. Para wibu yang gak mau disebut wibu, yang pastinya selalu nungguin notifikasi terbaru dari ABP. Kali ini cuy, Mimin bakal ngebahas anime yang super menarik nih. Bagi orang-orang yang suka anime-anime model isekai dari dunia game, pasti relate banget sama anime ini ya. Apalagi karakter utamanya adalah Loli Perfacto dan karakter utama keduanya punya semangka yang gede, yang di dunia nyata atau dalam dunia game. Tapi kita gak akan fokus di sana. Cerita ini dimulai dari MMORPG atau semacam SAO yang bernama Union dan sangat populer di kalangan anak remaja di seluruh dunia. Di game tersebut ada sebuah party yang sangat melegenda bernama Subaru. Anggota party tersebut berisi dengan orang-orang yang sudah saling mengenal satu sama lain. Mereka bersahabat di dunia nyata ataupun di dunia game. Dan menurut rumor yang ada, mereka semua masih anak SD. Akan tetapi dikarenakan sebuah insiden yang berujung dengan kematian, Union ditutup dan kelompok teman semasa kecil tersebut pun bubar. Sampai akhirnya 6 tahun kemudian, petualangan mereka pun dilanjutkan. Dari premisnya aja udah kece banget cuy. Langsung saja lah kita sikat menuju alur ceritanya. Sebelum kita mulai, pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Fokuskan mata dan pandangan kalian ke depan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Di dalam dunia game MMORPG Union, beberapa pemain membahas tentang party terkuat bernama Subaru yang memiliki anggota dengan kemampuan tak biasa. Mereka bahkan mengambil quest super sulit dengan mengalahkan monster malapetaka. Selain itu, berdasarkan rumor yang beredar, para anggota Subaru di dunia nyata adalah sekumpulan anak SD. Sementara itu di markas Subaru, Asashi menyebutkan tentang quest terbaru bernama Misteri Kegelapan yang memiliki bos luar biasa. Cliff tidak setuju karena monster malapetaka yang disebut-sebut sangat hebat. Namun bisa mereka kalahkan dengan mudah. Satsuki yang diam-diam mengumpulkan informasi memberitahu, bos di quest itu sangatlah kuat. Dan belum ada party yang bisa menyelesaikannya. Akhirnya setelah membahas ini itu, Haruto yang merupakan pimpinan Subaru setuju untuk mencoba quest tersebut. Beberapa saat kemudian setelah pergi ke sana, ternyata ada banyak party yang juga mengincar quest Misteri Kegelapan. Satsuki, Nozonomi, dan Cliff melihat-lihat lapak yang ada di sekitar wilayah itu dan menyadari Haruto dan Asashi yang belum terlihat. Satsuki memutuskan pergi untuk mencari dan menemukan keduanya sedang berada di dalam hutan. Satsuki berniat menghampiri keduanya, namun Asashi sepertinya hendak berbicara sesuatu yang serius dengan Haruto. Dia akhirnya memutuskan bersembunyi di balik pohon dan tertegun saat mendengar apa yang dibicarakan keduanya. Setelah itu mereka semua berkumpul untuk memasuki gua. Cliff menyadari perubahan yang terjadi pada Satsuki dan menduga gadis itu ketakutan. Namun Satsuki menyangkalnya lalu berjalan lebih cepat. Mereka kemudian memasuki goa semakin dalam dan bertemu monster pertama yang menghadang. Masing-masing anggota melancarkan serangan dan mengalahkan monster tersebut tanpa kesulitan. Takanori memuji kemampuan Propet yang dimiliki Asashi karena dengan melihat masa depan mereka dapat menghindari perangkap dengan mudah. Asahi no Profeata no okage de. Meski banyak partai lain yang mengincarnya, Asashi memberitahu dia hanya akan menggunakan kekuatannya untuk Subaru. Takanori menegaskan jika ada yang berani merebut Asashi, mereka pasti akan mengalahkan bosnya. Meski begitu, Satsuki sama sekali tidak ikut berkomentar dan menjadi satu-satunya anggota yang terlihat kesal. Setelahnya mereka telah melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan bos yang ada di last tag quest Misteri Kegelapan. Dengan kemampuan melihat masa depannya, Asashi memprediksi serangan yang akan dilancarkan monster dan mengarahkan teman-temannya untuk bergerak. Namun kekuatan monster yang mereka hadapi sangat dahsyat, sehingga satu persatu dari mereka pun mulai kewalahan. Haruto berlari untuk melindungi Nozomi yang nyaris terkena serangan dan terlempar. Melihat Haruto tidak berdaya, monster itu kembali melepaskan serangan.
Asashi berlari untuk melindunginya dan menerima serangan tersebut yang kemudian menewaskannya dalam game sekaligus dunia nyata. Para anggota Subaru lockout dari Union untuk berkumpul mendatangi pemakaman Asashi. Beberapa dari mereka menyalahkan Haruto sebagai pimpinan Subaru karena terburu-buru memutuskan pergi ke quest tersebut. Beberapa anggota yang lain mengingatkan bahwa mereka telah sepakat untuk melakukannya bersama-sama. Nozomi, Takanori, dan Satsuki udah berada di rumah Asashi dan mendengar orang-orang berbicara bahwa menurut pemeriksaan, Asashi meninggal karena gagal jantung dan karena kasus kematian itu. Pihak kepolisian menangguhkan layanan game tersebut. Ketiganya keluar dari rumah Asashi dan melihat Haruto yang berdiri di tengah hutan. Takanori yang sangat marah mendorong Haruto dan menyebutnya telah membunuh Asashi. 6 tahun kemudian, Haruto dihubungi beberapa temannya untuk membentuk party mengikuti event game bernama Reunion. Dia diberitahu bahwa akun Union dan Reunion sama. Namun Haruto menolak dan memberitahu dia udah berhenti memainkan game tersebut. Haruto mematikan panggilan itu dan berjalan keluar kamar. Haruna melihat karena Haruto bangun pagi di hari liburan musim panas. Haruna menawarkan membuat sarapan untuk kakaknya itu. Sementara Haruto menyalakan TV yang menampilkan berita tentang game Reunion. Pembawa berita itu menjelaskan bahwa hanya orang berkemampuan khususlah yang dibuat sense yang disebut sense yang diperbolehkan main game tersebut. Mereka akan melalui pemeriksaan ketat untuk menilai kapasitas pemain yang terkait dengan sense. Haruto mematikan TV dan kembali ke kamar. Ponselnya menerima pesan dari temannya yang masih berusaha membujuknya bergabung. Akhirnya, Haruto menggunakan perangkatnya dan suara pemandu menjelaskan instruksi penghubung akun Union ke Reunion. Sesampainya di sana, Haruto bertemu dengan kedua temannya. Mereka mulai menjajah memasuki goa dan mengalahkan monster untuk menyelesaikan quest. Tiba-tiba, gua itu berubah menjadi ruangan yang di ujungnya terdapat sebuah peti. Haruto membuka peti itu dan tertegun saat melihat Asashi ada di sana. Haruto merasa sosok Asashi yang ada di hadapannya adalah palsu. Namun Asashi malah mengira dia sedang melakukan permainan berubah wujud seperti yang dilakukan Cliff. Kedua teman yang datang bersama Asashi pergi untuk melapor kepada Guile. Di luar gua, para pemain lain yang berkumpul sepertinya juga heran dengan kemunculan Asashi. Haruto membawa Asashi pergi dari sana dan menanyakan tempat Asashi login ke dalam game. Asashi menjelaskan dia login dari kamarnya seperti biasa. Haruto menanyakan keberadaan Asashi selama 6 tahun terakhir dan apa yang dilakukannya. Namun Asashi nampak bingung dengan memberitahu mereka baru saja bermain kemarin. Dia kemudian menceritakan hal yang dilakukannya bersama Nozomi di kolam pemandian. Haruto ingat itu adalah pembicaraan mereka 6 tahun lalu sebelum pergi ke quest misteri kegelapan. Asashi memberitahu saat ini adalah tahun 2034. Namun Haruto mengatakan bahwa saat ini tahun 2040. Asashi mengeceknya dan menganggap itu adalah bug, serta menu logoutnya tidak dapat digunakan. Hiroto kemudian mencoba menghubungi operator yang memberitahunya bahwa akun Asashi tidak terdaftar. Gadis itu menanyakan keberadaan anggota Subaru dan yang lainnya. Haruto mengatakan dia tidak tahu karena keadaan sudah berbeda. Saat dia memberitahu bahwa 6 tahun lalu Asashi udah tewas, gadis itu malah tertawa. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul dan menyebut rumor kematian Asashi adalah kebohongan. Merasa Haruto tidak mengenali pemain tersebut, Asashi menjelaskan. Dia adalah Lenovich yang pernah dibunuh Haruto karena mengganggu. Namun sayangnya, Haruto tidak ingat sama sekali ya.
Leonovich ini mengajak Asashi bergabung ke partinya, yang kemudian ditolak karena dirinya udah memiliki Subaru. Leonovich mengatakan Subaru sudah tidak ada. Asashi meminta Haruto memberinya penjelasan, tetapi Leonovich telah memulai serangannya. Melihat Haruto terjatuh menerima pukulannya, membuat Leonovich tertawa senang dan menyebut Haruto telah kehilangan sense-nya. Dia mengatakan akan membuat Haruto game over agar Asashi bergabung dengan partinya dan kembali melancarkan serangan. Asashi langsung menyuruh Haruto menunduk saat Leonovich berniat menendangnya. Asashi ikut melepaskan beberapa tembakan dan membuat Leonovich bergerak mundur. Leonovich menawarkan keduanya bersujud untuk meminta maaf jika ingin memohon pengampunan dan bergabung ke dalam partinya. Saat itu Takanori tiba-tiba datang dengan memunculkan teleportasi sense ilahi. Dia melepaskan pukulan yang langsung membuat Leonovich telanjang dan memutuskan mundur. Takanori mengejek Haruto yang telah kehilangan sense-nya dan merasa senang karena bisa melihat Asashi lagi. Setelah menjelaskan kondisinya, Asashi lega karena Takanori tidak meragukannya. Dia mengajak Takanori dan Haruto untuk bertarung bersama seperti biasa yang mereka lakukan. Namun Takanori menolak dan mengatakan dirinya tidak membutuhkan Haruto. Haruto mencoba menjelaskan bahwa kemunculan Asashi adalah sesuatu yang janggal. Takanori tidak peduli karena yang terpenting saat ini Asashi berdiri di hadapannya. Asashi mengatakan jika Haruto tidak bergabung maka dia juga tidak bisa ikut Takanori. Akhirnya Takanori memutuskan pergi dan memberitahu dirinya akan selalu datang jika Asashi membutuhkannya. Asashi sedih karena Takanori sangat berbeda dari yang dikenalnya. Haruto memberitahu bahwa Subaru sudah tidak ada sejak 6 tahun lalu. Mereka gagal dalam quest. Meski begitu, Asashi mengatakan mereka hanya perlu membentuk Subaru kembali. Haruto kemudian log out dari game dan mendapati Satsuki yang mengunjunginya. Dia menjelaskan kejadian yang terjadi di reunion dan keduanya pergi ke dalam game untuk bertemu Asashi. Saat melihatnya, Satsuki menyadari kemiripan sosok itu dengan Asashi. Dia kemudian menjelaskan apa yang terjadi 6 tahun lalu dan menganggap Asashi adalah bug yang sudah dapat hilang kapanpun. Saat itu kelompok party lain tiba-tiba mengepung mereka berniat merebut Asashi. Namun Satsuki mengalahkan semuanya tanpa ampun. Dan mengajak keduanya ke markas. Sesampainya di sana, Satsuki menyadari tempat itu masih seperti yang dulu. Haruto pergi ke gua dan merenungkan apa yang harus dilakukannya. Dia melihat seorang gadis yang memperkenalkan diri dengan nama Alicia dan memiliki sense membaca pikiran. Alicia mengungkapkan kedatangannya tidak berniat menyerang. Ia memberitahu guild besar telah bergerak untuk membangkitkan sense Asashi. Alicia meminta Haruto melindungi Asashi dan menghadapi masa lalunya. Haruto kemudian kembali ke markas dan mendengar perdebatan Satsuki dan Asashi. Satsuki menyuruh Asashi pergi karena dia hanya akan membingungkan Haruto. Namun Asashi bersikeras memberitahu alasan dia tidak bisa log out karena bug dan dia bukanlah hantu ataupun NPC. Satsuki memberitahu bahwa Asashi hanyalah keberadaan dari data yang tersisa. Dia memberitahu kematian Asashi telah mengubah Haruto dan membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Saat keduanya terus berdebat, Haruto muncul dan meminta keduanya berhenti. Dia kemudian memutuskan logout dan keluar dari sana. Di rumahnya, Satsuki datang untuk meminta maaf dan menunjukkan cincin yang dimiliki para anggota Subaru. Tiba-tiba Haruto teringat sesuatu dan berlari ke makam Asashi. Dia menggali tanah untuk menemukan cincin miliknya yang dikuburnya di sana. Haruto menjelaskan sebelum quest terakhir mereka, dia dan Asashi sempat berjanji bertukar cincin di dunia nyata.
Namun karena Asashi meninggal, mereka tak bisa melakukannya. Haruto pun memutuskan kembali ke game untuk membantu Asashi. Satsuki setuju dan mereka akan pergi ke reunion bersama. Saat keduanya hendak pulang, Satsuki melihat buket bunga. Dia menduga seseorang telah berkunjung sebelum dirinya. Di kejauhan, Takanori berdiri dan dialah yang membawa bunga tersebut. Keesokan harinya, Haruto dan Asashi bertarung di dalam game mengalahkan pohon sihir untuk mendapat getahnya. Setelah bekerja sama dan saling menyerang, Asashi pun berhasil mendapatkan kristal getah pohon tersebut. Haruto berlari mengecek Asashi yang tercebur ke sungai. Dia lega karena Asashi tidak terluka sedikit pun. Saat melihat Asashi yang membuka bajunya karena basah, Haruto memarahinya. Asashi mengatakan dia hanya akan menjemur baju itu agar cepat kering. Tiba-tiba sekelompok pemain muncul. Haruto langsung berlari memeluk Asashi untuk menutupi tubuh gadis itu. Setelah para pemain itu pergi, Asashi mengungkit bahwa selama ini Haruto tak pernah keberatan melihat dirinya tanpa pakaian. Asashi memeluk Haruto dari belakang dan mengungkapkan keinginannya untuk melihat kedua orang tuanya dan bertemu semua orang di dunia nyata. Dia sudah mencoba lockout berkali-kali, namun tetap saja tak bisa keluar dari dalam game itu. Haruto pun menggenggam tangan Asashi dan menenangkannya. Dia memberitahu dirinya pasti akan bisa melakukan sesuatu. Kemudian keduanya pergi ke pandai besi untuk membuat cincin Subaru dari kristal getah pohon sihir. Asashi berniat memberikan cincin itu kepada Haruto, namun Haruto malah memasangkannya ke jari Asashi. Mereka kemudian pergi ke air mancur untuk menemui Satsuki yang telah menunggu. Asashi menunjukkan cincin yang baru dibuatnya dan memberitahu Haruto yang memasangkannya. Merasa cemburu, Satsuki pun langsung pergi ke hutan untuk mendapatkan kristal getah pohon sihir dan membuat cincin. Tak lama kemudian, dia bergabung dengan Asashi dan Haruto serta menunjukkan cincin yang dibuatnya. Satsuki memberi isyarat kepada Haruto untuk memasangkannya. Namun Haruto malah menatapnya tidak mengerti. Akhirnya Satsuki pun memakai cincinnya sendiri. Setelahnya Haruto mengajak keduanya pergi ke tempat quest terakhir Subaru untuk membangkitkan ingatan Asashi yang hilang. Tiba-tiba Asashi terkejut merasakan keberadaan seseorang di sana. Namun Satsuki dan Haruto tidak melihat siapapun. Haruto menoleh kemudian melihat Alicia yang menghilang dan memunculkan monster yang mereka lawan 6 tahun lalu. Monster itu menghancurkan jalan keluar sehingga Asashi memutuskan mereka harus bertarung melawannya. Namun Satsuki mengatakan mereka tidak akan menang tanpa kemampuan propet Asashi. Monster itu melancarkan serangan ke arah mereka. Satsuki pun memutuskan menggunakan kekuatannya dan menerjangkan serangan. Akan tetapi monster itu tetap berdiri dan kembali menyerang mereka. Satsuki terjatuh saat dia menerima serangan yang membuat kakinya tak bisa bergerak. Haruto berniat menolongnya, namun monster itu juga menyerangnya. Dia meminta Asashi pergi, namun gadis itu menembak monster tersebut tanpa henti. Saat akhirnya Asashi mulai terpojok, Haruto melihat cincin Subaru yang tergeletak di sana. Dia memakai cincin itu dan mendapatkan sensa kembali. Haruto bangkit, melancarkan serangan dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Asashi langsung memeluk Haruto karena mereka berhasil menang. Satsuki mengakui bahwa kekuatan yang digunakan Asashi adalah Prophet Art, sehingga dia menarik kata-katanya dan mengatakan bahwa Asashi masih hidup. Dia dan Haruto berjanji akan membuat Asashi lockout dan kembali ke dunia nyata. Mereka kemudian keluar dari gua dan memikirkan cara untuk memanggil Nozomi dan Clef. Satsuki melihat pecahan kristal merah terjatuh dari kerah Asashi dan menduganya sebagai item hadiah karena mereka telah berhasil mengalahkan monster.
Namun tiba-tiba Asashi terjatuh lemas. Dia melihat kilasan-kilasan yang menduganya itu adalah bagian dari ingatan 6 tahun lalu. Ketiganya pergi ke penginapan dan disambut oleh para pemain yang menatap mereka dengan aneh. Sesampainya di kamar, Satsuki memanggil roh bunga yang memberitahunya informasi bahwa kabar mereka telah mengalahkan monster di quest itu telah tersebar. Haruto merasa aneh, karena kabar tersebut menyebar terlalu cepat ke seluruh pemain. Satsuki menduga ada seseorang yang menyebarkannya. Haruto menanyakan tentang kilasan yang dilihat Asashi yang kemungkinan pernah dilihat gadis itu di suatu tempat. Namun Asashi mengatakan dia tak tahu apapun, terutama fasilitas modern yang muncul dalam kilasan terakhir. Ketiganya kemudian pergi untuk menemui informan yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Cliff dan Nozonomi. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan Letos yang merupakan ketua Southern Cross. Letos menyuruh mereka menyerahkan Asashi dan meminta Haruto serta Satsuki bergabung dengannya. Beberapa serangan anak panah pun dilesatkan dari Angelus yang merupakan pimpinan Brill Society. Ya, Letos. Dia menyuruh Letos menyingkir karena dirinya perlu membicarakan sesuatu dengan Haruto. Setelahnya, Angelus mendekati Haruto dan meminta ketiganya masuk ke dalam perlindungannya. Dia menjelaskan para guild yang ada di sana berniat mengincar Asashi dan hal itu akan mengganggu keseimbangan reunion. Namun Asashi menolak karena mereka adalah Subaru. Akhirnya Angelus pergi dan memberitahu akan membunuh ketiganya jika mengganggu keseimbangan dunia. Setelahnya Haruto dan Satsuki kembali ke dunia nyata. Haruto meminta bantuan Satsuki untuk menemaninya mencari mesin baru sehingga mereka dapat memperdalam reunion. Saat mereka sudah mendapatkannya, Satsuki berniat pulang. Namun Haruto mengajak Satsuki makan siang bersama. Haruto menceritakan dia mencoba mengirim email ke alamat Cliff. Namun semuanya error. Satsuki memberitahu Cliff pindah ke luar negeri sementara Nozomi pergi ke sekolah yang berbeda. Satsuki menyarankan untuk melaporkan kemunculan Asashi di dalam game kepada kepolisian. Namun Haruto meyakini laporan mereka tidak akan mendapatkan tanggapan jika tak ada bukti. Satsuki kembali mengusulkan untuk memberitahu orang tua Asashi, tetapi Haruto merasa gagasan itu tidak tepat. Satsuki merasa Haruto hanya ingin menyimpan Asashi untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian mereka kembali berkumpul dengan Asashi di dunia game. Haruto menanyakan apakah Asashi ingat tempat pertama di mana dia mendapatkan kekuatan propert art-nya. Asashi mengingatnya dan menyebut menara surga. Mereka pun memutuskan pergi ke menara tersebut. Di dalam, sesosok monster elang berkepala dua muncul menghadang mereka. Dengan menggunakan cambuknya, Satsuki mengalahkan monster tersebut dengan sekali serangan. Di ruang berikutnya, mereka berhadapan dengan bos. Ketiganya bekerja sama untuk melancarkan serangan ke arah monster tersebut. Tiba-tiba, sesuatu yang bergerak dari arah bawah menarik Satsuki. Haruto meminta Asashi melindungi Satsuki. Sementara dia menebaskan serangan dan berhasil mengalahkan monster. Ketiganya kemudian mencapai puncak menara dan melihat pemandangan dari ketinggian. Karena sudah menyelesaikan tempat itu, Asashi mengajak keduanya kembali dengan item teleportasi. Namun Asashi menemukan sebuah item yang tak dikenalinya. Saat dia melihat item itu, Asashi merasa dia merindukan masa lalu. Tiba-tiba, Takanori muncul dan merebut item itu dari tangan Asashi. Dia mengatakan sense ilahinya memberitahu benda itu berbahaya. Takanori menduga Haruto berencana membunuh Asashi. Dia kemudian menggunakan sense solitude untuk membuat arena di sekitar mereka menjadi hitam dan memisahkan diri dari yang lain. Haruto dan Takanori pun saling menerjangkan serangan. Haruto mengatakan sense ilahinya mengatakan bahwa Asashi masih hidup.
Dan karena dia tak bisa lockout, Takanori akan mengorbankan hidupnya untuk berada di dalam game dan menemani Asashi. Haruto memberitahu mereka harus membentuk Subaru untuk membuat Asashi tersenyum. Takanori mengatakan dia tidak lagi membutuhkan Subaru. Saat kedua serangan saling berbenturan, Solitude yang diciptakan Takanori pun runtuh. Asashi menodongkan pistol ke arah Takanori dan mengatakan dia tidak akan pernah memaafkan Takanori jika menyakiti Haruto. Dia kemudian menanyakan keberadaan Cliff dan Nozomu. Haruto mengatakan keduanya tidak berada dalam jangkauannya. Satsuki meminta Takanori berhenti. Namun Takanori mengingatkan dirinya dan Satsuki adalah mitra dalam kejahatan. Sesaat sebelum pergi, Takanori menegaskan Subaru tidak akan pernah terbentuk lagi. Haruto pun mengajak keduanya untuk kembali. Namun Satsuki menolak dan memutuskan lockout. Keesokan harinya di penginapan, Asashi mengatakan Satsuki akan terlambat dan menyuruh dia dan Haruto pergi lebih dulu. Di perjalanan, mereka melihat tempat teleportasi. Dan Haruto menyarankan untuk pergi ke bagian utara benua Noachias. Setibanya di sana, keduanya pun mendarat di desa yang sepi. Asashi melihat tempat pemandian air panas dan mengajak Haruto ke sana. Namun dia mengingatkan tujuan awal mereka pergi ke sana. Haruto dan Asashi mendatangi seorang wanita dan mencari tahu seorang pemain bernama Cliff. Namun informasi yang ditunjukkan adalah seorang pemain bernama Cliff berbeda. Asashi mencoba bertanya tentang Nozomi. Wanita itu mengatakan tidak ada pemain bernama Nozomi yang terdaftar di benua Noachias. Dan jika ingin mencari di benua lain, mereka harus pergi ke sana. Tak lama kemudian, Satsuki akhirnya tiba di sana. Asashi mengungkapkan kekhawatirannya karena Satsuki bertingkah aneh. Satsuki menjelaskan dirinya terlambat karena bermimpi buruk. Ketiganya melanjutkan perjalanan dan saat diberitahu mereka harus pergi ke benua lain untuk mencari Cliff dan Nozomi. Satsuki mengungkapkan kesulitan untuk menemukan tempat teleportasinya yang bisa mengirim ketiganya ke benua lain. Haruto juga mengingatkan bahwa mereka masih akan menemui resiko berpapasan dengan orang-orang yang mengincar Asashi. Saat jalanan yang mereka lalui semakin berkabut, Satsuki mengecek di menu reunion dan memberitahu bahwa kabut itu adalah jebakan sihir. Dia mendeteksi ada 100 orang yang sedang bergerak ke arah mereka. Haruto merasa aneh karena dia tidak merasakan orang-orang itu dengan sense bertarungnya. Satsuki meyakini mereka telah meredam hawa keberadaan dan menyadari bahwa kabut itu adalah sihir yang rumit. Tiba-tiba, Angelus muncul di hadapan Satsuki dan memberitahu dia tidak mengincarnya. Sementara itu Haruto memanggil-manggil Satsuki dan menyadari bahwa dirinya telah terpisah. Letos dan Brill Society muncul dan meyakini bahwa kedua anggota guild itu bekerja sama untuk menyergap mereka. Namun Letos memberitahu bahwa selain kedua guildnya, dia juga telah membentuk aliansi dengan Illuminati yang merupakan guild Takanori. Di sisi lain, Angelus melemparkan message card yang dikirim Takanori untuk Satsuki. Dia kemudian mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Takanori. Satsuki memutar pesan tersebut dan menyadari bahwa Takanori mengetahui perasaannya kepada Haruto. Dia meminta Satsuki kembali ke dunia nyata dan berbahagia dengan Haruto. Sementara dirinya juga akan berbahagia bersama Asashi di dalam reunion. Namun Satsuki menolak dan langsung menggunakan sihirnya untuk menyerang Angelus. Di sisi lain, Haruto juga telah menemui pertarungannya bersama Letos. Tiba-tiba, Alicia muncul dan menembakkan panah ke bahu Letos yang melumpuhkan sense-nya. Dia melesatkan panah sekali lagi untuk melumpuhkan sense seluruh pasukan Letis dan mengajak Haruto bergegas mencari Asashi.
Sementara itu Asashi mencoba membujuk Takanori untuk membentuk Subaru kembali. Namun penolakan Takanori masih tidak berubah. Dia kemudian mengurung Asashi dan terpaksa membuatnya pingsan untuk membawa gadis itu ke tempatnya. Tiba-tiba pasukan Angelus mengambil Asashi dan membawanya pergi. Beberapa hari kemudian, Letos bersama Angelus mengumumkan kepada seluruh pemain reunion bahwa Southern Cross dan Brill Society telah bergabung menjadi Divine dan berhasil mendapatkan Prophet Art. Mereka menghimpun para pemain bersatu untuk menciptakan tatanan baru reunion. Di penginapan, Haruto berniat pergi seorang diri menyelamatkan Asashi. Dia mengatakan jika dirinya terkena game over, maka Satsuki dan Takamori harus bekerja sama menyelamatkan Asashi. Jika dirinya sudah tidak ada, Takanori pasti bersedia membantu. Setelah mengingat masa lalunya bersama Subaru, Satsuki mendatangi Takanori. Dia memberitahu bahwa Haruto telah pergi menyelamatkan Asashi seorang diri. Namun bagi Takanori, itu adalah keuntungan baginya. Jika Haruto kalah dan meninggalkan reunion, maka tidak ada yang menghalangi Satsuki untuk bersama Haruto di dunia nyata. Begitu juga dengan dirinya yang bersama Asashi tanpa ada Haruto yang menghalanginya. Meski begitu, Satsuki mengatakan dia akan menyelamatkan keduanya karena Asashi adalah seorang teman yang dikenalnya lebih lama dari Haruto dan Takanori. Satsuki memberitahu mimpinya adalah saat Asashi berada di sisinya dan Haruto bersamanya. Jika Takanori tidak ingin membantunya, maka urusannya bersama Takanori telah usai. Dan dia akan pergi sendiri agar Haruto tidak tersingkir dari reunion. Sekaligus membuat masalah untuk Takanori. Sementara itu di pertarungan, meski telah mengalahkan banyak pasukan Divine, pasukan yang masih harus dihadapi Haruto juga sangat banyak, seolah tak berkurang. Seorang pasukan meminta Haruto menyerah dan mengatakan Divine hanya akan menggunakan kekuatan Asashi untuk membawa perdamaian. Namun Haruto menolak dan saat dia berniat menyerang kembali, beberapa rantai muncul mengikatnya di udara. Rantai itu semakin menjerat lehernya. Ketika tiba-tiba sihir cahaya menerjang menghancurkan rantai yang menjerat Haruto. Rupanya itu adalah perpaduan kekuatan Takanori dan Satsuki yang kemudian mendarat di dekatnya. Takanori bertanya sisa pasukan yang masih harus mereka kalahkan. Haruto memberitahu dia sudah menghabisi sebagian dan menyisakan 1.500 pasukan. Dengan kekuatan masing-masing, keduanya pun menerjangkan serangan ke arah musuh. Tak lama kemudian, seluruh pasukan telah diberantas habis. Mereka bertiga memasuki ruangan dan Satsuki berkomentar bahwa ruangan itu telah dipasangi permata untuk mengekang roh, sehingga dirinya tak bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Letos mengejek ketiganya yang bekerja sama untuk menyerang Divine. Begitu Takanori melihat Angelus begidong Asashi yang tak sadarkan diri, dia langsung menerjang dan menyerang Angelus menyingkirkan tangannya dari Asashi. Namun beberapa kali melancarkan serangan, Takanori kewalahan dan tak ada satupun serangannya yang mampu menjangkau Angelus. Dia kemudian ditahan dan menyadari bahwa Angelus mengendalikan kesadaran Asashi untuk memaksanya menggunakan Prophet Art. Haruto mencoba maju menyerang, namun Letos menghalau serangannya tanpa kesulitan. Satsuki panik begitu merasakan sense bertarung Haruto yang melemah. Dia kemudian mencoba membangunkan Asashi yang memanggilnya berkali-kali. Angelus memberitahu panggilan itu tak akan berguna karena dia sudah mencuci otak Asashi. Pasukan Angelus menggunakan kekuatannya dan menjatuhkan Satsuki dengan serangan es. Satsuki mengingat masa lalunya bersama Asashi dan berusaha bangkit. Menggunakan kekuatannya, dia memanggil Raja Roh dan mengalahkan seluruh pasukan Divine yang tersisa. Angelus dan Letos menyadari saat ini mereka telah tersudutkan. Namun Angelus masih memiliki rencana terakhir. Dia memasukkan tangannya ke tubuh Letos dan mengubahnya menjadi makhluk buas. Haruto dan Takanori pun langsung terpental begitu terkena serangan tersebut. Saat itu Asashi telah terlepas dari kendali Angelus dan meyakinkan ketiganya akan menang dalam pertarungan tersebut. Haruto, Satsuki, dan Takanori menggabungkan kekuatannya yang kemudian menebas Letos dan berhasil mengalahkannya.
Satsuki melesat dengan kekuatannya mendekati Asashi. Begitu juga dengan Haruto dan Takanori. Menggunakan sihir rohnya, Satsuki membakar Takanori dan membuatnya game over. Asashi menerima item miliknya yang sempat dibobol Takanori. Asashi menerima item miliknya yang sempat diambil Takanori. Saat dia menggenggam item tersebut, kilasan ingatan kembali muncul. Namun tak ada satupun dari mereka yang memahaminya. Setelahnya Asashi melihat Takanori, rupanya selama ini menyimpan cincin Subaru sebagai kalung. Dia mengajak Takanori untuk membentuk Subaru, namun Takanori tetap menolak dan meminta Haruto untuk tidak mati karena permasalahan mereka belum selesai. Ketika Takanori pergi, Haruto melihat Satsuki dan Asashi yang membahas mereka berdua adalah saingan. Namun baik Asashi maupun Satsuki menolak memberitahu Haruto karena itu rahasia mereka. Beberapa saat kemudian, Haruto, Asashi, dan Satsuki meminta bantuan Alwida membawa mereka menuju Lost Pentagon mencari sebuah pedang. Alwida membenarkan keberadaan pedang yang dicari Haruto dan memberitahu pedang itu tertancap di dasar laut dan tak bisa dicabut oleh siapapun. Setelah berlayar beberapa saat, mereka akhirnya tiba di Lost Pentagon yang merupakan wilayah perairan berkabut. Alwida mengatakan Lost Pentagon juga dikenal sebagai daerah tanpa kehidupan. Ketiganya kemudian turun ke Sekoci untuk menyelam ke dasar. Namun karena mereka memiliki keterbatasan waktu untuk berada di dalam air, Haruto mengajak Satsuki dan Asashi naik ke Sekoci. Asashi menunjuk suatu arah dan memberitahu dirinya merasakan sesuatu di sana. Meski Haruto meragukan petunjuk Asashi yang tanpa dasar, mereka bertiga tetap menyelam kembali ke dasar laut. Di sana sebuah pedang tertancap di antara retakan bawah laut. Asashi menduga itu adalah pedang Pleiades yang mereka cari. Satsuki ragu dan menduga pedang itu hanya memiliki desain yang sama. Namun dengan sense bertarungnya, Haruto mengetahui itu adalah Pleiades yang dicarinya. Haruto mencoba menarik pedang dan menciptakan gempa besar. Dasar laut menjadi retak ketika monster Raja Laut Mati bernama Aiger muncul. Asashi menunjuk wujud Aiger dan mengingatnya sebagai kilasan ingatan yang dilihatnya. Haruto mencoba menebas Aiger, namun tidak mempan. Asashi melepaskan tembakan beberapa kali dan membeksa saat makhluk itu berniat memakannya. Saat itulah sebuah serangan dilepaskan ke arah Aiger dan Tatsuki langsung menarik Asashi. Mereka terkejut saat mengetahui serangan itu dilesatkan oleh Cliff yang tiba-tiba saja muncul di hadapan ketiganya. Cliff menebaskan serangan beberapa kali dan mengajak Haruto serta yang lain naik ke permukaan. Setelah berada di atas kapal Alwida, ternyata Cliff telah pergi dan meninggalkan pesan kepada ketiganya bahwa ia memiliki urusan di tempat lain. Satsuki dan Haruto kembali ke dunia nyata untuk menemui Takanori. Setelah menghabiskan makanannya, Satsuki menanyakan alasan Takanori memanggil mereka. Takanori menanyakan apakah keduanya merasakan sesuatu yang tidak wajar setelah Asashi kembali. Satsuki mengungkapkan informasi tentang Asashi menyebar terlalu cepat. Takanori menjelaskan Gnosis adalah dalangnya, dan ia belum mengetahui alasan mereka mengincar Asashi. Satsuki kemudian menceritakan pertemuannya dengan Cliff dan pencarian pedang Pleiades yang mereka lakukan. Takanori memikirkan item baru merah dengan gambaran aneh yang diperlihatkan Asashi. Setelah merenungkan semua hal, ia memikirkan kemungkinan bahwa tubuh Asashi masih ada di dunia nyata. Saat itulah pelayan keluarga Takanori muncul dan memberitahu bahwa dirinya telah berhasil menemukan Nozomi. Haruto dan Satsuki terkejut mengetahui Takanori diam-diam mencari Nozomi dan menyindir bahwa dialah yang paling menantang membentuk Subaru kembali. Keesokan harinya, Haruto, Satsuki, dan Asashi kembali ke Lost Pentagon dengan bantuan Alwida. Cliff tiba-tiba muncul dan menyapa ketiganya. Dia menunjukkan item untuk menghentikan kemunculan musuh muncul. Takanori merasa sangat marah atas apa yang dilakukan keduanya pada Nozonomi. Markion memerintahkan Nozonomi untuk menyerang. Haruto dan Takanori pun langsung menggunakan kekuatan masing-masing untuk menghancurkan boneka monster. Cliff, Satsuki, dan Asashi juga ikut menggunakan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan demi serangan.
Asashi kesal karena kemampuan propert art-nya tidak bisa diaktifkan. Tiba-tiba bekas gigitan ular di lehernya bereaksi dan membuat Asashi berteriak kesakitan. Serinthus menggunakan kesempatan itu untuk menyerang mereka dengan sense-nya. Satsuki mencoba memberitahu bahwa Nozomi telah salah paham. Namun Nozomi tidak mendengarnya dan menerjangkan pukulan yang ditangkap Takanori. Nozomi menyesali keputusannya untuk lock-in, dan dia seharusnya menyimpan Subaru sebagai kenangan. Takanori mengatakan dirinya akan mempertaruhkan nyawa untuk menghentikan Nozomi. Dia mendorong Nozomi dan menghancurkan dinding. Keduanya kemudian terjun ke dasar menara dan terpisah dari yang lain. Ketika Nozomi melancarkan serangan demi serangan, Takanori sama sekali tidak menghindar dan membiarkan dirinya terluka. Dia mengingatkan Nozomi dengan kejadian di masa lalu saat mereka berdua tersesat di dungeon. Saat itu dirinya berkata bahwa Nozomi terlalu lama berdiam di dalam cangkang. Namun sebenarnya dirinya lah yang tak bisa keluar dari cangkang. Takanori memberitahu, sejak dulu dia selalu menyakiti Asashi dan merasa sakit karena gadis itu tak pernah melihatnya. Rasa itu tinggal di dalam hatinya dan berubah menjadi sesuatu yang buruk. Nozomi kemudian memberitahu apa yang dilihatnya di pesta dansa. Takanori menjelaskan bahwa malam itu ia dan Satsuki hanya saling menghibur karena telah kalah dari Haruto dan Asashi. Meski itu hanya kesalahpahaman, Takanori memahami rasa sakit yang dirasakan Nozomi dan benar-benar meminta maaf. Namun bagi Nozomi, semuanya sudah terlambat karena saat ini dirinya sudah terlihat buruk di mata Takanori. Dia kemudian mendorong Takanori dengan serangannya. Takanori menggunakan sense ilahinya dan menghalau semua serangan Nozomi. Dia berdiri di hadapan Nozomi dan mengungkapkan kemarahannya pada dirinya sendiri. Saat Takanori memeluk Nozomi, dia menghancurkan kegelapan yang merasuki gadis itu dan mengembalikan Nozomi seperti semula. Nozomi merasa malu karena dia sudah melakukan kesalahan besar. Namun Takanori tidak peduli dan mengatakan setelah peristiwa itu dia menyadari Nozomi adalah bagian dari dirinya dan dia ingin selalu bersama Nozomi. Saat Takanori mengajak Nozomi kembali ke teman-temannya, dia panik mengetahui apa yang terjadi pada Asashi. Di sisi lain, Carinthus dan Markion mengetahui bahwa Takanori telah menyadarkan Nozomi. Meski begitu, keduanya tidak khawatir ketika Nozomi telah menyelesaikan tugasnya. Keduanya melancarkan serangan demi serangan ke arah Haruto dan yang lain. Mereka tidak tinggal diam dan membalas serangan tersebut dengan kekuatan masing-masing. Tiba-tiba, bola mata Asashi menggelap dan dia berbicara tanpa kendali menyuruh Hirato, Satsuki, dan Cliff bergerak mengikuti arahannya. Mengetahui sesuatu yang aneh, Haruto mengguncang Asashi untuk menyadarkannya. Namun yang ada di depan mata Asashi, Haruto sedang menebasnya dengan pedang. Asashi pun melepaskan tembakan tepat ke dada Haruto. Begitu tersadar, Asashi bingung membedakan mimpi dan kenyataan. Dia langsung berlari ke arah Haruto yang terkapar. Rupanya itu adalah rencana Serinthus dan Markion untuk menghancurkan hati Asashi agar kekuatan gadis itu bangkit sepenuhnya. Saat Asashi berteriak histeris, Serinthus menggunakan kekuatannya untuk mengurung Asashi. Cliff berusaha menahan serangan yang dilancarkan ke arah mereka dan meminta Satsuki menyembuhkan Haruto. Namun sihirnya tidak bekerja dan hanya bisa menunda penurunan kekuatan Haruto. Ketika Cliff mulai kewalahan menangani serangan tersebut, Alicia datang membantunya. Saat itu Hexahedron yang digunakan Serinthus mengurung Asashi hancur berkeping-keping. Sementara Haruto tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan kekuatannya yang membara. Dia mendatangi Asashi yang telah kembali menjadi dirinya sendiri. Menyadari seluruh Subaru telah berkumpul, Serinthus menyarankan Marcion untuk melarikan diri. Namun Markion menolak karena itu akan membuatnya malu. Haruto menyerang keduanya dan bertekad membalas apa yang telah dilakukan keduanya kepada Asashi. Markion menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pelindung yang menghalau semua serangan Haruto. Namun Haruto belum berhenti.
Dia menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menghancurkan pelindung tersebut dan mengalahkan keduanya. Setelahnya Nozomi meminta maaf kepada Asashi. Namun Asashi memeluk Nozomi dan mengungkapkan kebahagiaannya karena teman-temannya telah kembali. Nozomi menangis haru melihat Asashi berdiri di hadapannya. Asashi memberitahu dirinya bukan hantu dan memiliki kaki. Satsuki bergabung dan menangis bahagia karena Nozomi telah kembali bersama mereka. Setelah berterima kasih kepada Alicia karena menyelamatkan mereka, dia memberikan sarung Pleiades yang terjatuh di Los Pentagon kepada Haruto. Mereka melihat 7 bintang yang ada di Pleiades. Alicia memberitahu Subaru bukan sistem bintang, melainkan gugus bintang yang terkadang seperti 6 dan terkadang juga seperti 7, dan karena itu ada banyak legenda tentang Subaru di seluruh dunia. Saat mereka berniat bertanya lebih lanjut, Alicia rupanya telah menghilang. Beberapa saat kemudian, mereka semua kembali berkumpul di reunion. Ashi berlari menghampiri teman-temannya dan tampak bersemangat. Haruto mengumumkan hari itu adalah aksi pertama mereka setelah Subaru kembali. Cliff mengungkapkan dia baru saja menemukan event yang menarik. Namun Takenori menyarankan mereka harus memperbaiki markas terlebih dahulu. Nozomi menawarkan diri untuk membangun markas mereka menjadi lebih manis. Asashi bersorak dan akan membantu Nozomi. Mereka berenam mengucapkan janji Subaru dan berjanji menjadi legenda bersama. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini, coy. Sedikit kita bahas ke bagian kesimpulannya biar tambah afdol. Keseluruhan cerita anime ini cukup seru dan oke untuk diikuti ya. Tapi Mimin bingung banget karena sampai endingnya masih belum jelas si Asashi ini sebenarnya masih hidup atau udah mati ya. Awalnya Mimin kira Asashi sebenarnya masih hidup dan disembunyikan oleh orang yang membuat game untuk penelitian sains, tapi sampai akhir pun tetap menjadi misteri. Tapi bagaimana kalau menurut kalian cuy? Silahkan komentar di bawah. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya Mimin semakin semangat lagi dan semakin kegirangan untuk membuat video terbaik untuk kalian semuanya. Tentunya menghibur kalian setiap harinya dengan durasi yang berjam-jam. See you in the next video and bye-bye. Setelah melemparkannya ke dalam laut, mereka berempat menyelam. Dengan bekerja sama melancarkan serangan demi serangan. Akhirnya Aiger pun berhasil dikalahkan. Haruto berniat menarik pedang itu dari tubuh Aiger yang telah dibekukan sihir Satsuki. Namun tiba-tiba, Cliff menikam pedang ke punggung Haruto. Asashi berteriak histeris saat tubuh Haruto ambruk bersimbah darah. Saat Haruto membuka mata, dia telah berada di rumah sakit. Asashi muncul dan memberitahu bahwa dia sudah tak sadarkan diri selama 6 tahun setelah game over dari Yunia. Takanori dan Satsuki datang menjenguknya. Haruko kemudian menanyakan tentang gamer reunion. Namun keduanya tidak memahami hal yang ditanyakan tentang Haruto. Malam harinya, Alicia muncul dan memberitahu bahwa saat ini Haruto berada dalam dunia game Prophet Art Asashi. Dia menjelaskan, sense dalam Union tidak hanya digunakan dalam game, tetapi juga dapat digunakan di dunia nyata. Di dunia itu, Haruto menerima serangan monster 6 tahun lalu dan terkena game over. Sementara di dunia game lainnya, Asashi memilih di dunia mana dia menerima serangan itu. Haruto menduga bahwa 6 tahun yang dialaminya adalah dunia yang diciptakan Asashi. Alicia mengatakan Asashi tidak membuatnya, melainkan memilih satu dari sekian banyak kemungkinan. Dia menjelaskan bahwa Prophet Art bukan teknik melihat masa depan, namun itu adalah teknik yang membuat pemiliknya mampu memilih satu dari berbagai kemungkinan yang tidak terbatas. Alicia memberitahu Union adalah sistem yang dibangun Genosis untuk penelitian dan mendapatkan Prophet Art. Mereka menerapkan tekanan mental kepada Asashi untuk memaksa kebangkitan sense tersebut. Keesokan harinya, Asashi kembali datang menjenguknya. Gadis itu bercerita tentang Nozomi dan Cliff. Namun Haruto memikirkan bahwa dunia itu bukan dunianya. Haruto berjanji dia tidak akan membuat Haruto merasakan kesedihan. こっちではまだだったよね。二度も約束だよ。お前に悲しい思いはさせない。
Dia akan menggabungkan ikatan Subaru untuk kembali ke dunia asalnya. Saat Haruto dan Asashi saling berpegangan tangan sambil memegang cincin Subaru, dia kembali ke titik awal Haruto memegang pedang Pleiades dan menyerang Cliff. Satsuki dan Asashi bergabung dengan Haruto. Satsuki menanyakan alasan Cliff menyerang Haruto. Cliff memberitahu saat ini dirinya adalah musuh Subaru. Namun Haruto sangat mengenal Cliff dan ia tahu bahwa sosok itu bukan Cliff yang sebenarnya. Dia menerjangkan serangan dan mengungkap sosok bertudung yang menyamar. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Kinosis ke-6 yang bernama Holochaos Simon. Dengan kekuatannya, dia menebaskan Aiger dari sihir es Satsuki dan bergabung dengan makhluk tersebut untuk menyerang mereka. Satsuki menggunakan sihir 4 sisanya untuk menyerang Aiger. Meski di awal makhluk itu berhasil ditahan, namun kekuatan Satsuki tidaklah cukup banyak untuk mempertahankan sihirnya. Aiger menangkap Satsuki dan mengancam jika Haruto menggunakan sense-nya, dia akan membunuh gadis itu. Simon yang berada di dalam Aiger pun mengatakan kekuatan sihir Asashi akan bangkit saat menyelamatkan teman-temannya. Saat melihat Satsuki disiksa, bola mata Asashi menyala. Alwida muncul menyelamatkan Satsuki dari cengkraman Aiger. Namun tiba-tiba Alwida berubah menjadi Cliff. Keempatnya pun bersiap mengalahkan Simon dengan serangan gabungan. Namun makhluk itu menyerang mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Saat serangan telah berakhir, Simon memuji Haruto dan Asashi yang dapat bertahan. Haruto kemudian menyadari bahwa Satsuki dan Cliff tidak ada di sana. Simon mengatakan jika Asashi tidak ingin Haruto bernasib sama dengan dua temannya, dia harus ikut bersamanya. Saat itu Cliff dan Satsuki muncul di udara dan melancarkan serangan. Simon terkejut melihat keduanya baik-baik saja tanpa luka. Satsuki memberitahu mereka berhasil melarikan diri dengan elemen anginnya. Sementara Cliff mengubah tubuh mereka menjadi kilat untuk menghindari kerusakan. Asashi memberi aba-aba kepada Haruto. Setelah dia dilemparkan, Asashi melepaskan tembakan ke dalam mulut Aiger. Mereka kemudian menggabungkan serangan demi serangan yang membuat Simon kewalahan. Haruto kemudian melompat untuk menarik Pleiades dari tubuh Aiger. Dia meminta teman-temannya menembakkan serangan dengan seluruh kekuatan Subaru yang terserap ke dalam Pleiades. Haruto pun berhasil menarik pedang tersebut dan mengalahkan Aiger. Setelahnya mereka berempat kembali ke atas kapal. Cliff mendapatkan pecahan kristal merah yang berasal dari Aiger saat makhluk tersebut lenyap. Asashi menerima kristal itu dan saat melihatnya, kilasan ingatan Asashi pun tersambung ke kepala mereka. Setelah kembali ke daratan, mereka memanggil Takanori untuk bertarung dan membuktikan bahwa yang saat ini bersama mereka adalah Cliff yang asli. Setelah saling menerjangkan serangan, Takanori pun mengakui laki-laki itu adalah Cliff. Haruto juga menunjukkan pedang Pleiades yang telah berhasil didapatkannya kepada Takanori. Di penginapan, Cliff menjelaskan bahwa selama ini ia dan Alicia mengawasi mereka semua dalam bayangan. Haruto terkejut karena Cliff ternyata mengenal Alicia. Asashi dan Satsuki langsung menatap Haruto dengan curiga dan menanyakan bagaimana dia mengenal Alicia. Haruto menjelaskan bahwa dia bingung menjelaskannya karena Alicia datang dan pergi secara tiba-tiba. Cliff kemudian memberitahu Alicia adalah gadis yang muncul dalam ingatan saat Asashi memegang kristal merah sebelumnya. Haruto menceritakan dunia lain yang diciptakan Asashi saat dia tertikam. Namun Takanori tidak percaya dan menganggap Haruto hanya bermimpi. Asashi terdiam merenungkan mengapa dirinya memiliki kekuatan untuk memilih masa depan. Cliff menjelaskan Gnosis ingin membangkitkan kekuatan Asashi dan untuk menghentikannya kekuatan seluruh anggota Subaru haruslah bangkit.
Setelahnya, Satsuki dan Haruto logout dari game untuk menemui Nozomi. Mereka terkejut saat mengetahui Nozomi sangat berbeda dengan 6 tahun lalu. Ia telah menjadi seseorang model majalah. Nozomi menanyakan bagaimana keduanya mengetahui alamatnya. Haruto menjelaskan Takanori lah yang menemukan alamat Nozomi. Keduanya kemudian menjelaskan tentang game reunion dan meminta Nozomi login. Namun Nozomi menolak karena dia sudah menjauhi game sejak kematian Asashi. Satsuki memberitahu bahwa Asashi masih hidup di reunion. Melihat Nozomi tidak percaya, Haruto meminta Nozomi login untuk membuktikannya. Keesokan harinya mereka kembali ke game dan menunjukkan foto-foto Nozomi sebagai seorang model. Satsuki mengatakan jika menemui Nozomi lagi, Takanori harus ikut bersama mereka. Menu reunion Satsuki kemudian berbunyi dan menerima pemberitahuan event pesta dansa. Saat logout dari game, Satsuki gelisah. Di kamar dia memikirkan pesta dansa tersebut. Dia kemudian meminta Haruto menemuinya di reunion. Haruto menduga Satsuki ingin memberitahunya tentang Nozomi. Namun ternyata dia meminta Haruto mengajaknya ke pesta dansa. Ia kemudian mengungkapkan perasaan sukanya dan meminta Haruto memberinya jawaban saat di pesta dansa. Malam harinya, Haruto menerima pesan dari Takanori yang memintanya datang ke makam Asashi. Dia memberitahu dirinya akan mengajak Asashi ke pesta dansa. Namun Haruto tidak peduli dan hal itu membuat Takanori kesal. Dia kemudian menghajar Haruto dan mengungkapkan kemarahannya karena 6 tahun lalu Asashi melindungi Haruto. Takanori mengakui secara terus terang dirinya akan lebih senang jika Haruto lah yang tewas. Dia memberitahu bahwa dirinya sudah lama menyukai Asashi. Namun Haruto mengatakan Takanori tidak tahu apa-apa tentang Asashi. Gadis itu ingin pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Haruto memberitahu Asashi berusaha menyembunyikan kesedihannya dan tetap tersenyum karena percaya pada mereka. Haruto mengatakan Asashi tidak menginginkan pengorbanan Takanori dan yang diinginkan gadis itu Subaru bisa kembali. Ia meminta Takanori bersikap dewasa untuk menerima orang yang dibencinya. Takanori berniat menghajarnya kembali. Namun Haruto menangkap tangan Takanori dan mengakui bahwa dirinya akan menyukai Asashi, serta ia tak akan kalah dari Takanori. Saat pukulan Haruto mendorongnya jatuh, Takanori berhenti dan mengatakan dia hanya ingin membuat Haruto mengatakan perasaannya. Keesokan malamnya, Satsuki menunggu Haruto datang di depan gedung pesta dansa. Saat Haruto muncul, dia mengetahui jawaban yang akan diberikan laki-laki itu dan melarangnya mengatakan apapun. Dia kemudian mengusir Haruto untuk pergi ke gedung untuk menemui Asashi. Takanori muncul di belakang Satsuki, mengakui penolakan yang diterima keduanya. Takanori pun menawarkan diri pergi bersamanya. Haruto menemukan Asashi duduk seorang diri. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Haruto pun mengajak Asashi berdansa. Sementara itu di rumahnya, Nozomi mengingat masa lalunya bersama Takanori. Dia memutuskan login ke reunion dan berada di pesta dansa. Namun saat melihat Takanori dan Satsuki berdansa, Nozomi menyesali keputusannya. Dia berlari keluar untuk logout, tetapi area di sekitarnya tiba-tiba menghitam. Dua orang yang mengaku gnosis muncul di hadapan Nozomi. 2 hari kemudian di dunia nyata, Takanori, Satsuki, dan Haruto berkumpul. Satsuki menceritakan ibu Nozomi menghubunginya semalam dan memberitahu anaknya menghilang. Di dalam rumah, ibu Nozomi menjelaskan kondisi yang terjadi saat Takanori mengecek. Ia mendapati bahwa Nozomi sempat login ke reunion 2 hari lalu.
Mengingat pesta dansa diadakan 2 hari yang lalu, Satsuki memikirkan kemungkinan Nozomi salah paham saat melihatnya bersama Takanori. Setelah menghubungi Cliff yang telah menyelidiki keberadaan Nozomi, dia menjelaskan sinyal yang didapatnya dan memberitahu saat Nozomi login ke reunion. Dia pergi ke kota Alto Garden, lalu menuju aula besar tempat pesta dansa diadakan. Namun setelah 5 menit, Nozomi tiba-tiba pergi. Cliff menjelaskan berdasarkan sinyal yang dilacaknya saat ini, Nozomi masih berada di reunion dan berada di benteng naga yang ada di dungeon langit. Tak lama kemudian, mereka login ke game dan mengajak Asashi ke benteng naga dengan teleportasi. Takanori memberitahu tempat itu diciptakan dengan sains dunia impian dan merupakan kastil Nozomi. Saat memasuki kastil tersebut, mereka merasa aneh karena Nozomi seharusnya belum bisa menciptakan bangunan itu, karena dia baru aja login ke game untuk pertama kalinya setelah 6 tahun. Takanori meminta semua tetap waspada karena mereka tidak tahu jebakan apa yang menantinya. Tepat pada saat itu, lantai yang diinjak Cliff runtuh. Beberapa monster boneka pun muncul. Asashi meminta Nozomi keluar. Namun monster itu tidak peduli dan menyerang Asashi. Mereka berlima menggabungkan kekuatan masing-masing dan berhasil mengalahkan monster-monster tersebut. Saat itulah Nozomi muncul bersama 2 anggota Gnosis yang bersama Kriteus dan Marcion. Nozomi mengatakan dirinya telah bergabung dengan Gnosis dan kastil itu diciptakan dengan gabungan kekuatan bersama Cerinthus. Gnosis kembali memunculkan sejumlah monster boneka yang menyerang mereka. Haruto dan yang lainnya pun langsung melancarkan serangan dan berhasil menghabisi para monster. Namun saat kelimanya menerjangkan serangan masing-masing ke arah Marcion, wanita itu menyerap seluruh serangan dalam sekejap. Nozomi menyerang Takanori dan memberitahu hatinya sangat sakit. Satsuki meminta Nozomi sadar dan mengatakan dirinya dan yang lain datang untuk menyelamatkannya. Namun Nozomi sangat marah karena Satsuki yang mengetahui perasaannya kepada Takanori malah menyakitinya. Dia mengatakan dirinya sudah memutuskan bergabung dengan Gnosis dan akan membalas semua orang yang memberinya rasa sakit. Nozomi mengubah helai rambutnya menjadi ular yang menggigit Asashi dan membuatnya berteriak kesakitan. Ia mengatakan dirinya hanya memberikan mimpi yang menyenangkan kepada Asashi. Nozomi kemudian menghilang bersama Cerinthus dan Marcion. Segera setelahnya, kastil itu pun hancur lebur. Satsuki membawa yang lain keluar dari kastil tersebut menggunakan sihir anginnya. Setibanya di markas, Asashi terbangun dan Haruto memintanya berada di guil Takanori agar lebih aman. Namun Asashi menolak karena dia hanya merasa nyaman di markas baru. Saat Haruto menawarkan diri untuk menginap, Asashi melarangnya karena Haruto memiliki keluarga yang menunggunya. Satsuki memberitahu Takanori telah mengerahkan Illuminati untuk mencari keberadaan Nozomi namun belum menemukan apapun. Cliff mengatakan dia akan menjaga Asashi di markas karena zona waktu di negaranya tinggal berbeda dengan mereka dan jam pelajarannya lebih fleksibel. Haruto mengatakan bahwa Cliff seharusnya masih SMA. Namun Cliff memberitahu bahwa dirinya lompat kelas dan sudah kuliah. Takanori, Haruto, dan Satsuki sudah kembali ke dunia nyata untuk mencari Nozomi. Meski Takanori sudah menyewa sejumlah detektif, mereka belum berhasil menemukan keberadaan Nozomi. Takanori menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Nozomi. Namun Satsuki mengatakan dirinya juga bersalah. Dia kemudian memberitahu bahwa pada malam pesta dansa, Nozomi melihat dirinya dan Takanori yang berdansa dan salah paham. Satsuki mengatakan Nozomi menyukai Takanori dan para Gnosis memanfaatkan rasa cemburu gadis itu. Takenori pun meminta maaf dan marah pada dirinya sendiri. Satsuki memberitahu Takanori harus menyampaikan maaf itu kepada Nozomi secara langsung. Tiba-tiba mereka bertiga merasa pusing dan menyadari waktu telah bergerak sangat cepat. Sesosok laki-laki misterius muncul tepat di samping Takanori. Laki-laki itu mengatakan untuk memilih dunia yang ideal, kekuatan Asashi sangat dibutuhkan. Mereka menduga laki-laki itu adalah Gnosis dan menggunakan sensenya di dunia nyata. Sesaat setelah laki-laki itu pergi, waktu berjalan normal kembali.
Mereka kemudian login ke game dan menemukan Asashi yang tertidur. Asashi terbangun dan memberitahu dia baru saja bermimpi buruk. Setelah mendengarkan cerita dari mereka, Cliff menyimpulkan laki-laki itu adalah Gnosis yang disebutkan Alicia dan dapat menggunakan sense di dunia nyata. Tiba-tiba, guncangan terjadi di markas. Asashi langsung menyuruh semuanya untuk pergi. Kelimanya berteleportasi ke suatu tempat dan melihat menara roh air putih yang telah mereka selesaikan 6 tahun lalu. Mereka meyakini Nozomi lah yang menciptakan menara tersebut. Setelah merasuki menara tersebut, mereka tidak merasakan aura keberadaan monster. Di perjalanan, Asashi mendapatkan penglihatan dan menyuruh Takanori merunduk. Tepat pada saat itu, seragam dilesatkan dan nyaris mengenai kepala Takanori. Haruto melihat keanehan yang terjadi pada Asashi dan mengajak semuanya keluar. Satsuki mengingatkan mereka sudah memasuki menara tersebut cukup jauh. Asashi menyangkal bahwa dirinya tidak aneh. Takanori memberitahu Prophet Art Asashi tidak berfungsi dengan baik. Haruto menganggap Asashi terguncang karena markas mereka hancur. Asashi menyangkalnya dan mengatakan dia akan menyelamatkan Nozomi. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka melihat Nozomi di ketinggian. Asashi meminta Nozomi kembali kepada mereka. Nozomi mengatakan mereka semua terlalu berharap dirinya akan bersedia menjadi teman kembali. Asashi menanyakan apa yang terjadi hingga Nozomi tega menghancurkan markas Subaru. Dia mengingatkan tempat itu menyimpan banyak kenangan mereka. Takanori memberitahu Gnosis mengendalikan Nozomi dengan semua emosi negatifnya. Namun Nozomi tidak peduli. Dia memunculkan banyak boneka monster di atas udara sebagai pasukannya. Nozomi menggunakan kekuatannya untuk berubah wujud dan memberitahu saat ini dirinya telah terbebas. Takanori mengatakan yang dirasakan Nozomi bukanlah kebebasan. Dia kemudian mengelurkan tangannya dan memberitahu kali ini dirinya akan menyelamatkan Nozomi. Saat itulah Krentius dan Markion